Halo sahabat Profits, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai salah satu emiten di sektor poultry, yaitu JPFA atau Japfa Confit Indonesia Tbk. Topik utama pada kesempatan kali ini adalah pemulihan kinerja keuangan JPFA yang didorong oleh efisiensi dan juga perbaikan permintaan seiring dengan peningkatan aktivitas masyarakat di tahun 2021 kemarin. Yang pertama dari paling atas yaitu penjualan. Penjualan bersih tumbuh 21,41% year on year menjadi 44,88 triliun di tahun 2021. Segmen peternakan dan produk konsumen masih menjadi kontributor utama penjualan, yaitu sebesar 23,90 triliun atau tumbuh 28,58% year on year. Nilai tersebut setara dengan 52,26% dari total penjualan JPFA di tahun 2021. Artinya lebih dari separuh total penjualan JPFA disumbang dari segmen peternakan dan produk konsumen. Segmen ini mencatatkan pertumbuhan tertinggi, jadi angka 28,58% tadi secara year on year merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan segmen-segmen usaha lainnya dari JPFA. Efisiensi pada biaya operasional mendorong pertumbuhan EBITDA JPFA sebesar 29,89% year on year menjadi 4,83 triliun. Penurunan pada beban non-operasional mendorong pertumbuhan EBIT sebesar 41,90% year on year menjadi 3,52 triliun dan EBT sebesar 66,39% year on year menjadi 2,79 triliun. Dari data-data itu kita bisa lihat bahwa ada dampak positif dari efisiensi yang dilakukan yang mendorong peningkatan yang lebih tinggi pada sisi EBT dan juga EBIT tadi dibandingkan dengan pertumbuhan EBITDA. Berdasarkan kinerja-kinerja di atas, net profit atau laba bersih perusahaan tumbuh 74,39% year on year menjadi 2,13 triliun pada periode yang sama atau pada tahun 2021. Kondisi tahun 2021 sebetulnya cukup menantang untuk JPFA, di mana terjadi penurunan daya beli di tengah peningkatan kasus COVID-19 yang sempat terjadi di awal tahun dan pertengahan tahun 2021. Hal itu memicu membanjirnya stok DOC di pasar yang menyebabkan penurunan harga DOC yang cukup signifikan. Ya. Kondisi ini mulai membaik di kuartal 4 2021, seiring dengan penurunan kasus COVID dan juga peningkatan aktivitas masyarakat di situ. JPFA memperkuat dan memperluas jalur distribusi untuk mendorong perbaikan kinerja atau mendorong berlanjutnya tren positif di sisi kinerja, serta melakukan promosi produk melalui media sosial untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Adanya gangguan di sisi produksi, dampak dari peningkatan kasus COVID-19, mendorong perusahaan untuk melakukan penundaan realisasi belanja modal di tahun 2021. Untuk itu, ke depannya, perseroan akan tetap berhati-hati dalam melakukan investasi modal atau capital expenditure atau realisasi capex gitu ya. Di mana capex masih akan diprioritaskan untuk investasi yang sifatnya jangka pendek, menengah, dan juga rutin. Dengan kemungkinan penyesuaian mempertimbangkan situasi pemulihan ekonomi. Jadi fokusnya masih pada peningkatan kapasitas yang ada saat ini. Ya, seiring kalau nanti ada pemulihan ekonomi, ada potensi untuk memperluas atau meningkatkan kapasitas produksi ke depannya. Jadi bisa dikatakan saat ini menggunakan pendekatan yang relatif konservatif dan cenderung fleksibel. Perseroan akan terus memperkuat bisnis hilirnya melalui pengembangan bisnis pengolahan hasil peternakan dan produk konsumen, mengingat itu adalah salah satu segmen utama yang menjadi kontributor terbesar dari sisi penjualan perusahaan. Sebelumnya, JPFA telah mengakuisisi PT So Good Food dan juga PT So Good Food Manufacturing senilai 1,21 triliun pada 30 November 2020. Jadi ini salah satu upaya untuk memperkuat lini bisnis atau lini usaha hilir dari si perusahaan ini. Kami memperkirakan penjualan bersih JPFA bisa tumbuh 9,06% year on year ke level 48,94 triliun di tahun 2022.
Dengan demikian, EBITDA juga diperkirakan tumbuh sebesar 8,21% year on year ke level 5,23 triliun di tahun 2022. Menggunakan metode discounted cash flow dengan required return sebesar 10,64% dan terminal growth sebesar 9,31%, kami perkirakan harga wajar JPFA berada di kisaran 2.990 dengan expected PER atau price to earning ratio sebesar 16,22 kali. Sementara menggunakan metode discounted dividend model dengan required return sama sebesar 10,64% dan expected growth sebesar 8,78%, kami memperkirakan harga wajar JPFA berada di level 2.420 dengan expected price to earning ratio atau PER sebesar 13,24 kali. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa kondisi harga pasar JPFA saat ini adalah undervalued. Dan hal ini diperkuat dengan analisa PER band yang kita lakukan dari tahun 2014, di mana kondisi saat ini berada di bawah average selama dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2022. Demikian penjabaran JPFA dari saya, semoga bermanfaat untuk sahabat Profits. Sampai jumpa di lain kesempatan.